Ya, selamat malam. Selamat datang di webinar Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea. Pada malam hari ini, kita kegiatannya adalah sharing-sharing mengenai tips dan trik untuk publikasi paper dengan high impact. Harapannya lewat kegiatan ini kita bisa diskusi satu sama lain, kita bisa memberikan masukan dan tentunya demi kemajuan kita dan Indonesia. Pada hari ini kita akan dihadiri oleh pembicara dari APIK, pembicara yang berpengalaman, dan terima kasih banyak waktunya untuk sudah bisa menyempatkan hari ini hadir. Ya, nanti silahkan dimanfaatkan sebanyak mungkin Bapak Ibu waktunya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini. Selamat malam, saya sampaikan kepada Bapak Tom Hart sebagai Ketua APIK. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam untuk Bapak Hafiz sebagai pembicara pertama, Bapak Muhammad Syafruddin sebagai pembicara kedua, juga Bapak Muhammad Hilmi Al-Faruqi sebagai pembicara ketiga. Terima kasih banyak untuk waktunya, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah hadir dari dalam APIK, rekan-rekan, maupun Bapak Ibu dari organisasi luar yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Semoga hari ini kita bisa santai saja, kita banyak diskusi supaya bisa belajar satu sama lain. Ya, jadi kegiatan pertama akan dimulai dengan sambutan dari Bapak Tom Hart. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ivan. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu. Saya tidak akan panjang untuk membukanya ya sambutannya. Insya Allah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, terutama ke Ketua Panitia ya Pak Ivan sebagai Direktur Pendidikan dan Keahlian dari APIK. Kemudian para narasumber yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu pada malam hari ini, Pak Hafiz, kemudian Pak Syafruddin, Pak Hilmi, kemudian saya lihat juga ada Pak Bayu ya yang jadwalnya adalah besok insya Allah. Jadi kami ucapkan terima kasih Bapak sebagai bentuk kesediaan Bapak ya untuk berbagi ilmu. Kemudian yang saya hormati juga para pengurus dari APIK dan juga anggota APIK yang bersedia meluangkan waktunya pada malam hari ini, dan juga para audiens dari seluruh baik di Indonesia maupun di seluruh di belahan dunia lainnya ya. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, jadi bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang belum mengenal APIK, jadi APIK adalah sebuah asosiasi ya, asosiasi atau wadah peneliti Indonesia di atau lulusan Korea yang kami memiliki visi untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan riset di Indonesia. Nah, jadi malam hari ini adalah menjadi bagian daripada bentuk bentuk kegiatan untuk mendorong untuk mewujudkan visi kami. Jadi APIK sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih, dan ini adalah suatu asosiasi yang diharapkan ya, kita harapkan bersama ini bisa membantu percepatan kemajuan riset di Indonesia. Nah, jadi harapannya Bapak Ibu, ini adalah agenda yang bukan pertama dan bukan terakhir tentunya ya. Jadi kami akan terus mengadakan agenda-agenda sehingga Bapak Ibu semua bisa terus menyimak perkembangan bagaimana APIK dalam mewujudkan visi misi untuk mendorong kemajuan riset di Indonesia. Harapannya semoga malam hari ini acara kita lancar ya Pak Ivan ya. Jadi acara kita lancar, berjalan sesuai dengan harapan. Tolong Bapak Ibu semua dimanfaatkan acara malam hari ini untuk bisa digali ya dari para narasumber yang luar biasa ini ilmunya. Jadi kami harapkan kita bisa diskusi yang banyak malam hari ini sehingga tujuan acara ini bisa tercapai dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tom Hart. Ya, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi acara hari ini akan didahului dengan pemaparan dari setiap narasumber. Jadi karena kita punya 3 narasumber, nanti setiap narasumber akan menyampaikan materi PowerPoint selama 10-15 menit. Tetapi saya rasa kalau butuh waktu lebih juga tidak apa-apa. Lalu kira-kira setelah paparan selama 40-50 menit, kita akan tanya jawab, dan nanti diakhiri rencananya kira-kira 1 jam 15 menit kemudian dari waktu sekarang.
Jadi nanti untuk pertanyaan, mohon Bapak Ibu bisa simpan dulu, ditujukan kepada siapa dicatat, dan nanti ditanyakan di setelah pembicara ketiga. Ya, saya undang kepada Bapak Hafiz Prihtiyadi. Beliau adalah peneliti di Institute for Basic Science di Korea. Dan ya, seperti yang sudah mungkin belum kita sampaikan di posternya secara detail, tetapi pembicara yang kita undang pada sesi ini adalah yang dari Google Scholar. Kalau kita lihat publikasinya sudah ada yang mencapai lebih dari 100 citation-nya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin melihat detailnya bisa melihat secara pribadi di Google Scholar masing-masing. Ya, kami persilakan kepada Bapak Hafiz Prihtiyadi, waktu dan tempat, silakan menyampaikan materi. Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih Mas Irfan. Dengeran nggak suara saya? Jelas, Pak? Oh, ini maaf, ini pakai video kah atau cukup suara saja? Oh, senyamannya, Pak, monggo. Oke, Oke. bentar ya. Tentang Aktifin slide-nya aja. dari Pak Hafiz atau perlu dibantu, Pak? Boleh dari saya aja. Boleh. Oke, silakan, Pak. Izin ini ya, share screen. Udah masuk belum ya ininya? Jelas, Pak. Slide-nya. Oh, baik. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam untuk rekan-rekan yang hadir dalam acara webinar Apik pada malam hari ini. Terutama saya ucapkan terima kasih pada Apik, Mas Ivan, Mas Tomher, dan tim yang telah banyak memfasilitasi kegiatan pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini, pada waktu ini, saya mohon izin untuk menyampaikan ya, perjalanan riset selama melakukan penelitian di IPS, terutama dari sudut pandang perspektif dan pengalaman saya untuk mencapai publikasi-publikasi yang memiliki high impact atau high citasi. Dan sebelumnya perkenalan singkat dari saya. Saya Hafiz Prihtiyadi. Nah, sebenarnya saya menyelesaikan S3 tidak di Korea Selatan, di jurusan Fisika ITB. Namun selama perjalanan S3 ini, tim promotor yang banyak membantu saya untuk menyelesaikan S3 ini termasuk dari profesor yang ada di Korea, beliau dari Gyeongbok National University, ataupun dari IPS itu sendiri. Dan perjalanan ini di IPS saya awali tahun 2015, pertama ini pada masa research ini, yaitu pada saat masih posisi mahasiswa S3 sebenarnya. Dan setelah lulus, ada lowongan dan tawaran dari PI saya untuk melanjutkan di postdoc, dan akhirnya menempuh program postdoc dari tahun 2020 hingga 2022. Keahlian saya sebenarnya di bidang fisika, terutama di fokus pada eksperimental physics dan instrumentasi, yang mencakup pada penelitian materi gelap atau neutrino. Nah, selama perjalanan karir atau penelitian di IPS, beberapa yang sudah menjadi capaian publikasi dari tim, yaitu yang telah kita publikasikan, yang pertama itu adalah kita publikasi satu artikel di Nature, ini tahun 2018, yang mana pada waktu itu publikasi kita yang terbit di Nature adalah publikasi pertama dalam bidang fisika energi tinggi di Korea Selatan, yang mana ini pada waktu itu cukup ramai di kalangan fisikawan di Korea Selatan sendiri. Dan beberapa publikasi yang dari kita yang telah kita sampaikan juga di beberapa letter-letter seperti Physical Review Letter itu 2019, dan yang baru terakhir ini adalah Science Advance tahun kemarin yang juga kita publikasikan. Dan sekarang ini yang masih ongoing, yaitu kita mau mencoba mempublikasikan hasil penelitian kita di Nature Physics yang masih proses review dalam hal ini. Kemudian menginjak ke topik yang kita akan diskusikan pada malam ini adalah tips dan trik untuk penelitian yang berdampak tinggi. Saya mengawali sebenarnya karya ilmiah atau publikasi itu ya merupakan upaya
kegigihan kita atau konsistensi kita sebagai seorang akademisi untuk memberikan kontribusi nyata ke wadah ilmu pengetahuan yang sangat luas. Dalam hal ini audiens yang akan membaca hasil karya kita, terutama biasanya yang masih dalam lingkup penelitian-penelitian yang ada di sekitar kita. Namun yang menjadi tantangan mungkin terutama jika teman-teman yang mendengarkan ini masih awal studi masih di graduate student S2 atau S3, pemilihan topik ini tentu menjadi tantangan paling besar karena tentu topik ini akan mengarahkan jalan kita bagaimana kita akan menempuh proses panjang penelitian hingga akhir studi nanti. Nah, topik ini memang harus kita lihat dari seberapa besar kita tertarik dengan topik yang akan kita teliti. Mungkin bagi teman-teman yang masih awal-awal studi itu mungkin masih ngeblank itu topik kerjaan penelitian apa yang bisa dikerjakan gitu. Mungkin secara umum ya kalau di Korea Selatan yang saya tahu mungkin mahasiswa S2 atau S3 yang mendapatkan beasiswa dari profesornya tentu kan sudah terikat ke semacam penelitian yang menjadi sumber fundingnya. Nah, tentu dalam hal ini kita akan punya gambaran topik yang nantinya akan kita lakukan. Nah, namun mungkin tahapan yang perlu dilalui kalau dalam hal ini pada pengalaman saya dulu kita perlu mempersempit topik, yaitu di mana topik yang perlu kita persempit menyesuaikan dengan fasilitas atau kondisi yang ada di laboratorium kita. Dan dalam hal ini kita malah bisa belajar dari penelitian-penelitian yang telah terbit dari laboratorium atau kegiatan eksperimen yang ada di masing-masing institusi. Nah, di situ kita bisa mempelajari flashback penelitian-penelitian, kemudian kita bisa mencoba untuk brainstorming ide-ide yang sudah dilakukan dahulu dan kemungkinan membuat hipotesa-hipotesa untuk penelitian selanjutnya. Nah, kemudian dalam strategi pemilihan topik riset sendiri, kalau saya sih biasanya dalam membaca studi literatur atau paper-paper itu, biasanya melihat flashback itu 5 tahun ke belakang, yaitu penelitian-penelitian yang masih dalam satu kajian topik yang sama, tapi masih dalam cakupan rentang 5 tahun ke belakang. Karena kalau misalkan kita mundurnya cukup jauh, misalkan 20 tahun ke belakang, kalau di bidang saya di sains itu agak expired, jadi belum bisa kita perbarui lagi, kita kembangkan untuk penelitian-penelitian pada saat ini. Kemudian dengan membaca atau memahami studi literatur, tentu kita akan mempunyai gambaran apa yang akan kita lakukan nantinya untuk topik penelitian ini. Kemudian setelah kita melakukan topik-topik itu, beberapa langkah yang bisa kita lakukan yaitu kita melakukan studi awal. Dalam ini kita membuat semacam kerangka hipotesa. Kira-kira penelitian yang cocok, yang bisa kita kerjakan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di laboratorium, bisa kita lakukan. Tentu dalam hal ini diskusi, meeting time dengan pembimbing, promotor, profesor itu perlu, karena biasanya kalau kita masih awal-awal studi, karena pikiran studi kita masih belum fokus, tentu kita harus banyak meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan pembimbing dan promotor kita, karena beliau tentu yang paling paham dengan proses penelitian yang ada di lab tersebut. Kemudian dari strategi topik, kita akan memilih jurnal-jurnal mana yang sekiranya bisa kita pelajari dalam penelitian yang akan ke depan. Dalam hal ini sebenarnya saya mengkategorikan beberapa contoh jurnal ya. Dari nomor 1 yaitu top class jurnal ini yang dari publikasi di Nature, Science, letter-letter, kemudian top jurnal pada level Q1, dan pada jurnal level kedua atau ketiga. Di sini mungkin kita bisa mengawali studi literatur itu dari topik-topik yang berada di jajaran jurnal
kategori 2 atau kategori 3. Nah, di sini informasinya masih cukup mudah dipahami kalau masih tahap-tahap awal dalam belajar memahami topik penelitian. Baru setelah ini kita akan membaca secara topik trend research yang banyak dipublikasikan di paper-paper setingkat Nature dan kawan-kawan ini. Nah, di sini biasanya menjelaskan secara deskripsi rinci tentang penelitian-penelitian terkini yang telah dilakukan oleh para penelitian di seluruh dunia. Nah, tentu dalam pemilihan topik ini, jika kita tentu membuka semacam kesempatan untuk kolaborasi. Kalau di pengalaman saya di IBS, karena IBS ini juga masih termasuk institusi riset yang masih baru ya di Korea Selatan, baru 10 tahun berdiri. Jadi di IBS itu kita terus membuka peluang-peluang kolaborasi dengan berbagai institut. Nah, di sini IBS sendiri sebenarnya masih kategori pengembangan, karena beberapa alat laboratorium yang ada di IBS itu masih belum lengkap. Jadi kita membuka selalu berdiskusi, berkomunikasi dengan beberapa lembaga riset yang ada di Korea Selatan ataupun di luar untuk membangun visi misi riset bersama. Karena di sini visi misi riset yang sudah kita diskusikan itu, kita akan membuka kesempatan untuk melakukan ide-ide penelitian yang lebih luas lagi. Seperti yang pengalaman saya di IBS itu, pada awalnya di bidang ini ya, di bidang saya yaitu fisika partikel. Pada awalnya itu ide itu masih hanya di sekitaran beberapa kampus pada waktu itu, yaitu dari Seoul National University, dari Gyeongbok, dari Sungkyunkwan, Sejong, dan EUH. Nah, beberapa pionir beliau itu, karena kita membuat visi misi yang sama, bagaimana cara kita mengembangkan riset di bidang fisika partikel. Karena dalam bidang fisika partikel yang kita jalankan di IBS itu membutuhkan funding yang sangat besar. Sehingga dengan kolaborasi ini kita bisa mendapatkan funding yang mumpuni dan kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di laboratorium itu sendiri. Kemudian berangkat dari beberapa kolaborasi universitas, kemudian IBS bergabung. Nah, di sini posisi kita pada waktu itu kita bergabung di grup ini. Pada saat berjalannya proses eksperimen itu kita juga mencoba membuka diskusi dengan beberapa universitas. Pada waktu itu saya masih posisi mahasiswa S3, kemudian diajak kolaborasi, dan di sini juga dari pimpinan saya itu mengajak kolaborasi dari Yale University, dari beberapa universitas dari UK, ataupun dari lembaga riset di Korea Selatan seperti KIS, Korea University, itu kita ajak untuk melakukan kolaborasi. Sehingga pada saat ini kita terbentuk yang namanya sebuah grup kolaborasi besar, yaitu Kosen Eksperimen, di mana kita mengoperasikan satu ide bersama, yaitu dalam dunia fisika partikel kita mencari jati diri dari partikel yang bernama materi gelap atau dark matter. Nah, tentu berangkat dari kosen ini, dari kosen eksperimen ini, kita juga terus membuka peluang-peluang kolaborasi dengan grup-grup eksperimen yang lain. Tentu dari sini kita akan mencoba membuka secara lebih luas kemungkinan atau posibilitas riset-riset yang menjadi frontiernya di fisika eksperimen dalam hal ini. Dan ini slide terakhir dari saya, yaitu proses pelaksanaan riset hingga tahap ke publikasi. Sebenarnya proses pelaksanaan riset sendiri hingga ke publikasi itu proses yang sangat panjang dalam hal ini, terutama untuk orang-orang yang eksperimen ya. Nah, di sini kita saat melakukan eksperimen, terus kita mendapatkan hasil, kita olah hasilnya.
Kemudian hasil tersebut kita coba diskusikan ke tim untuk mendapatkan feedback apakah hasil kita sesuai dengan ekspektasi atau apakah ada anomali atau sesuai dengan harapan dari promotor kita. Jika tidak, kita ulang lagi eksperimen, kemudian kita analisa lagi. Nah, siklus ini merupakan siklus yang mungkin umum dialami oleh teman-teman yang bergelut di dunia eksperimen, di mana kita akan terus melakukan proses ini hingga mencapai titik di mana hasil kita cukup untuk dilaporkan atau dipublikasikan di sebuah paper gitu. Nah, setelah proses ini, siklus ini mendekati ujung, nah tahap yang mungkin cukup krusial itu adalah menulis sebuah manuskrip. Kalau bagi peneliti-peneliti awal ini proses yang ini ya menguras pikiran, karena kita bagi yang peneliti awal mungkin belum tahu ya tipe-tipe tulisan seperti apa yang bisa kita sampaikan di sebuah manuskrip. Kalau dalam pengalaman saya dengan PI dari promotor saya, beliau menyarankan malah mulai dulu dari proceeding. Jadi pada waktu itu saya menulis publikasi itu dari proceeding dulu untuk mencoba membiasakan. Kalau misalkan beliau menyampaikan kalau misalkan kita masuk publikasi di high impact dengan pengalaman saya mungkin akan memakan banyak waktu pada waktu itu. Sehingga dimulai dari proceeding, mulai menulis, koreksi, terus diskusi intens dengan promotor. Kemudian pada akhirnya dirasa cukup, baru kita submit. Nah, proses ini bukan proses yang panjang, sehingga kita setelah proses submit, kita akan mendapatkan feedback dari reviewer yang kadang komentarnya cukup pedas, kemudian kita koreksi lagi, kita submit lagi, dapat feedback lagi, koreksi, hingga goal kita terpenuhi, yaitu publikasi. Tentu kalau di dalam kolaborasi ini yang menjadi poin panjang kalau masalah publikasi, karena di pengalaman saya itu hampir 30 kali rotasi itu publikasi, terutama publikasi pertama kita yang di High Impact Journal itu hampir setahun itu diputar-putar terus di tim kolaborasi itu agar nantinya kita bisa mengurangi misleading dari tim reviewer, yang tentunya reviewer yang di High Impact itu termasuk reviewer yang kritis sekali dalam memberikan komentarnya gitu. Nah, kemudian jika kita sudah mencapai ini, ya tentu mungkin bagi teman-teman yang masih studi ya, ini merupakan sebuah akhir perjalanan dari proses studi yang panjang yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Mungkin itu Mas Ivan dari saya, kiranya jika bisa memberi tambahan informasi untuk rekan-rekan yang hadir dalam malam hari ini. Jika ada pertanyaan, monggo bisa dicatat dan kita bisa diskusi santai di penghujung nanti. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Afidz. Jadi Bapak Ibu silakan pertanyaannya disimpan, nanti ditanyakan setelah pembicara terakhir. Langsung kita lanjut ke pembicara kedua. Kami mengundang Bapak Muhammad Syafruddin untuk menyampaikan paparan sekitar 10-15 menit. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih kepada Mas Ivan dan Mas Turhead dari tim APIK yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit pengalaman saya. Mungkin dari 3 pembicara ini saya yang paling junior dan saya yang tidak publis di High Impact mungkin ya. Cuma kebetulan alhamdulillah dapat citation lebih dari 100 dan Mas Ivan menawarkan saya untuk cuma berbagi ilmu sedikit yang bisa saya bagikan. Mungkin mohon izin saya share PPT. Sudah terlihat ya, Mas?
masih belum pas di tengah, Pak ya? Gimana? Oh iya. Sudah terlihat Mas, mohon maaf ya. Oh, sorry, layar saya tadi yang ini. Sudah, Pak. Oh iya, oke. Sudah. Ya. Ya, ini sekedar sharing nanti diskusi. Sebelumnya ya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Syafruddin. Saya lulusan dari S1 UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Bukan top ITB atau UI ya. Jadi mohon dimaklumi kalau pengalaman saya tidak sekeren dari dua pembicara yang top Nature dan mungkin Science ya. Saya alhamdulillah lulus dari Dongguk University tahun 2019 dan alhamdulillah memiliki pengalaman bekerja di dua institusi. Yang pertama dari Dongguk University 3 tahun dan sekarang di Sejong University mungkin 3 bulan ya. Penelitian saya berkaitan dengan Information Technology IT ya. Saya jurusannya di S1 itu Teknik Informatika, kemudian S2-nya kebetulan di Teknik Industri dan Sistem atau Teknik Industri dan Sistem kalau di Indonesia ya. Penelitian saya berkaitan dengan Artificial Intelligence, Information System, IoT dan Big Data. Kemudian lanjut saja langsung karena waktu hanya 10 menit ya atau 50 menit. Kita akan sharing 3 agenda, yaitu yang pertama bagaimana kita bisa memilih topik riset paper untuk publikasi, kemudian bagaimana kita menulis paper step by step, kemudian yang terakhir memilih jurnal. Untuk pemilihan topik mungkin setiap bidang berbeda-beda ya. Tadi Mas Hafid sudah menjelaskan dengan sangat detail sekali. Kalau di saya langsung ini saja poinnya. Jadi kalau yang pengalaman saya biasanya memilih topik itu yang saya suka ya, karena saya hanya melakukan riset yang saya suka. Karena kalau saya tidak suka itu biasanya malas-malesan karena ya gimana ya. Kalau dulu sebagai student saya riset sesuai dengan proyek yang saya kerjakan, kemudian sesuai dengan keahlian supervisor saya. Dan saat ini saya ya yang saya suka. Yang terakhir kita bisa memilih topik dengan sudut pandang yang berbeda. Misalkan kita mempunyai topik yang sama ya, misalkan dulu di S2, S3 kita mempunyai topik yang lama, kita bisa mengemas atau kita bisa mencoba mengeksplor topik lama itu dengan sudut pandang berbeda. Maksudnya dari misalkan kita dari IT, kita bisa kolaborasikan dengan dari bisnis atau kita kolaborasikan dari sudut pandang social science atau dari sudut pandang lain. Dan ini penelitian ini bisa mencetuskan ide atau teori baru. Mungkin yang saat ini di IT yang lagi ngetren ya. Mungkin zaman dulu saya yang paper saya di set sampai 100 itu tentang IoT dan big data. Tapi kalau sekarang di IT itu mungkin lebih ke blockchain, yang Bitcoin itu atau metaverse ya, yang dunia virtual. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita cara mendapatkan ide baru dan mengamati tren di bidang kita. Kalau dari saya sendiri, saya mempunyai ResearchGate account dan juga Google Scholar. Biasanya ya setiap minggu atau ya sekali seminggu atau 2 kali seminggu saya ngecek website ini. Kemudian saya follow researcher mana yang high top di bidang saya. Kemudian kalau dari ResearchGate itu otomatis kalau researcher yang saya follow itu punya publikasi baru atau rekomendasikan publikasi orang lain, itu bisa langsung dapat notifikasi atau bisa langsung muncul di home feed kalau kayak di Facebook ya atau di LinkedIn seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menjadi reviewer di berbagai jurnal. Itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan ide baru ataupun mengamati tren yang sedang berkembang di bidang yang kita geluti. Kemudian ini ada komik yang sangat lucu ya, yang diskusi antara seorang student dan supervisor. Yang jelas adalah apapun riset yang akan kita lakukan, yang jelas itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Maksudnya apa? Bermanfaat, misalkan kita pengen lulus ya ini bisa sebagai syarat lulus, ataupun kita pengen naik jabatan ini bisa buat naik jabatan, atau kita pengen dapat kerja ini bisa dapat kerja. Tapi yang jelas itu manfaat ya, manfaat untuk diri sendiri. Tapi kalau manfaat untuk orang lain itu tuh saya rasa itu bonus ya. Citation lebih banyak itu juga adalah bonus. Kemudian
lanjut ke bagaimana kita melaksanakan riset atau paper. Yang pertama itu, yang paling utama itu penulisan di bagian abstrak. Kalau diilustrasikan, abstrak itu sebagai pintu ya, pintu rumah ataupun pelataran, pekarangan di depan rumah. Jadi kalau kita udah lihat pekarangan bagus, orang akan tertarik untuk masuk. Jadi ada 3 hal yang berimpact atau memberikan dampak di abstrak itu. Yang pertama saat kita menulis paper. Jadi ketika kita bisa memberikan abstraksi di abstrak dengan baik, itu akan berdampak ke belakang, ke introduction, ke metodologi dan lain-lain. Kemudian saat kita mensubmit paper ini ke jurnal, itu juga editor akan pertama melihat judul dan abstrak. Kalau judul kan terlalu singkat, kalau abstrak itu sebagai tadi yang saya ilustrasikan pintu ataupun pekarangan. Jadi kalau editornya sudah membaca abstraknya bagus, itu akan mungkin lolos ke screening pertama dan dilempar ke peer review. Kemudian setelah itu, kalau paper kita dipublish atau dipublikasikan di jurnal tersebut, orang pertama kali akan membaca abstrak. Kalau abstraknya menarik, dia akan membaca introduction, metodologi, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 impact yang berdampak kalau kita mempunyai abstrak yang bagus. Kemudian yang kedua, ya ini sebenarnya tutorial ataupun research yang ditulis oleh orang lain dan saya praktekkan. Jadi saya sebenarnya mengutip dari orang lain dan saya praktekkan. Kemudian yang kedua itu introduction. Dan introduction itu sebagai mungkin ya pintu ataupun di tempat tamu gitu, di ruang tamu. Jadi ketika orang sudah tertarik baca abstraknya, dia akan membaca introduction. Jadi introduction itu langsung saja kenapa penelitian ini penting. Itu harus disebutkan kenapa penelitian ini penting. Bisa men-cite statistik, misalkan kita di bidang bidang environment atau di bidang social science. Kenapa kita melakukan penelitian ini? Kita harus memberikan atau mensajikan bahwa penelitian ini itu penting karena ABCD. Kita bisa men-cite paper yang lain ataupun memberikan statistika di situ. Kemudian memberikan summary dari penelitian sebelumnya, apa yang missing atau apa gap yang akan kita isi. Misalkan, penelitian sebelumnya itu tidak menggunakan ini, tapi kita menggunakan ini di penelitian yang kita lakukan. Kemudian di akhir penelitian kita bisa juga memberikan summary kontribusi. Itu sebenarnya optional juga, tapi kita bisa juga memberikan summary kontribusi ataupun plan-plan, misalkan metodologi, research discussion, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang terakhir itu result discussion dan conclusion itu juga penting. Kita bisa memberikan rangkuman hasil dari penelitian kita. Kemudian kita juga bisa memberikan dukungan dari paper-paper sebelumnya. Misalkan hasil yang kita hasilkan di paper ini itu ternyata sejalan dengan penelitian sebelumnya, misalkan ya. Kita dukung seperti itu, ataupun hasil yang kita hasilkan di penelitian ini itu sebenarnya kontradiksi dengan penelitian lain. Kita bisa jelaskan alasan-alasan. Dan yang terakhir kita juga bisa memberikan mensajikan practical application ataupun impact dari paper kita atau impact dari hasil riset kita. Misalkan di IT ya, saya sendiri di IT health atau health informatics itu misalnya saya sebutkan bahwa hasil yang saya dapatkan di penelitian ini bisa diimplementasikan di rumah sakit, kemudian bisa membantu dokter dan lain sebagainya. Dan kita juga men-cite literatur yang sebelumnya bahwa benar adanya bahwa penelitian seperti ini itu bisa mendukung hal tersebut. Jadi lebih ke practical application atau implication. Ya. Dan jangan lupa juga menyebut limitasi ya. Tidak ada penelitian yang sempurna, pasti ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, dan ini bisa menjadi bahan researcher selanjutnya untuk melakukan hal tersebut, ataupun kita bisa melakukan hal tersebut di lain waktu. Kemudian ya, riset itu susah ya. Saya dari sendiri, saya S2 S3 di Korea susah sekali. Paper saya juga tidak banyak dan tidak high impact. Itu saya susah ya. Saya sadari ini susah. Dan riset itu seperti futur ya, kalau di Islam itu futur itu kadang kita tuh semangat, terus kadang kita loyo ya itu. Jadi kita harus
pinter-pinter memanage menjaga semangat itulah ya. Ya salah satu hal yang kita lakukan yaitu riset yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita sudah tidak kuliah ya, kalau maksudnya sudah tidak punya supervisor di atas kita bisa melakukan riset yang sesuai dengan kita, ataupun kita bisa paralel, misalkan satu riset sesuai dengan supervisor, satu riset sesuai dengan diri kita sendiri. Jadi misalkan yang sesuai dengan supervisor ternyata tidak lolos publikasi, kita masih punya cadangan yang sesuai dengan keinginan kita, jadi bisa punya plan B lah, seperti itu. Dan kesabaran dan kegigihan itu adalah kunci utama menurut saya, karena saya bukan lulusan ITB, UGM atau UI yang dari S1-nya sudah dididik untuk menjadi akademisi, S1-nya sudah dididik untuk mempublikasikan conference. Saya jujur saya S1 tidak punya conference sama sekali. Jadi saya S2 S3 sini kayak nol, jadi nggak punya pembimbing. Tapi alhamdulillah saya punya kolaborator dari Mas Ganjar Alfian yang kebetulan sudah di Donggu University S2 dan S3. Jadi saya mentor saya adalah Mas Ganjar Alfian yang mendidik saya untuk menulis paper dari nol ya. Jadi S1 saya tidak punya pengalaman sama sekali untuk menulis conference ataupun jurnal. Jadi saya ya belajarnya di Korea dari nol sambil tertatih-tatih seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita memilih jurnal ya, tergantung dari motivasi ataupun target kita. Apakah target kita Scopus atau Web of Science ya? Kalau di Korea itu biasanya Web of Science, SCI atau SCIE ya. Scopus itu udah include. Kalau misalkan kita jurnalnya udah SCI itu saya rasa Scopus sudah ngikut. Tapi kalau kita targetnya Scopus, kita langsung bisa cek di website Scopus apakah jurnal ini benar-benar terindeks di Scopus atau apakah jurnal ini benar-benar terindeks di Web of Science. Itu kita harus double triple check ya. Karena saya tidak langsung ke top jurnal yang Mas Hafid mungkin dan Mas Hilmi akan submit, misalkan Nature itu otomatis sudah Scopus dan Web of Science. Kalau saya itu biasanya karena saya nol pengalaman, saya cari jurnal yang at least SCI atau ya SCI tapi tidak top gitulah. Jadi misalnya yang paper saya kan di rata-rata di open access, di sensor dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak di top ya. Jadi tapi saya cross check bahwa ini benar-benar SCI ataupun benar-benar Scopus. Kemudian kita juga harus memilih jurnal yang sesuai dengan tema riset atau paper kita. Kalau kita memilih jurnal yang tidak sesuai, itu impact-nya bakal kena reject ya, karena ya out of scope dan lain sebagainya. Kemudian ya, kita juga harus mensubmit paper kita ke jurnal yang kita pernah baca papernya dan kita cite papernya. Karena kalau kita asal submit ke jurnal yang kita tidak pernah baca papernya, itu kemungkinan kita akan tidak punya gambaran bagaimana penulisan atau format di jurnal tersebut. Maksudnya cara penyampaian dan lain sebagainya ya. Kemudian saya rasa submit ke special issue itu adalah trik yang bagus, karena special issue itu biasanya di pihak ketiga, maksudnya expert di bidang itu. Kemudian kalau kita risetnya sama, itu biasanya lebih cepat untuk lebih cepat untuk prosesnya. Kemudian saran saya untuk open access ini adalah kalau kita mempunyai dana penelitian. Kenapa saya rata-rata ke open access? Karena ya proyek saya ada di Korea dari supervisor saya dulu, dan saya rasa open access itu lebih membuka peluang bagi peneliti dimanapun berada untuk membaca paper kita, karena mereka tidak harus subscribe ya, membayar paper tersebut. Jadi open access itu adalah salah satu opsi kalau kita pengen mempunyai high citation, karena banyak researcher akan mempunyai peluang untuk membaca. Ya selain dari paper kita yang bagus ya, kita juga memberikan peluang kepada semuanya untuk mengakses, membaca, mendownload, men-share dan sebagainya secara gratis. Kemudian kita juga harus waspada dengan fake atau predatory jurnal ya. Banyak sekali open access jurnal yang sebenarnya mereka tidak Scopus ataupun mereka tidak Web of Science, tapi mereka memberikan menuntut untuk kita membayar biaya yang mahal. Jadi hati-hati dengan fake jurnal. Kemudian selamat paper Anda setelah terpublikasi, untuk meningkatkan citasi itu ada 2 tips, yaitu yang pertama bagikan paper Anda ke orang lain, bisa melalui sosial media dan lain sebagainya. Kemudian Anda juga diperbolehkan untuk men-cite paper Anda sendiri dengan hati-hati ya.
dengan beberapa syarat. Yang pertama, kita harus hati-hati bahwa paper tersebut benar berkaitan dengan penelitian yang kita jalan saat ini, dan hindari over self citation ya. Biasanya itu kurang dari 2 atau 3 paper yang bisa kita cite ya. Jadi lebih dari itu mungkin bisa kategori self citation ya. Mungkin itu saja. Ini ada resource yang mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Kenapa kita baca, kenapa kita publikasi di open access, kemudian step by step bagaimana kita menulis paper yang high impact. Mungkin itu saja, Mas. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya. Ya, mohon maaf, 16 menit ya. Gak apa-apa, Pak. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Jadi ya sangat bermanfaat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi. Ya, terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih banyak. Nanti silakan Bapak Ibu yang hadir, pertanyaannya bisa disiapkan untuk Bapak Muhammad Syafruddin, disampaikan di akhir sesi. Mari kita lanjut ke pembicara ketiga. Kami mengundang Bapak Muhammad Hilmi Al-Faruqi untuk menyampaikan paparannya. Saya akan bantu slide-nya. Ya, terima kasih. Coach Ivan, suara saya kedengeran? Terdengar. Oke, siap. Slide-nya sudah terlihat, Pak? Pak Hilmi, slide-nya apa sudah? Oke. Ya, siap. Lihat. Silakan, Pak. Ya, siap. Baik, terima kasih banyak Coach Ivan atas bantuannya untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih nih atas undangannya dari APIK untuk kita sharing-sharing di sini ya, pada webinar kali ini tentang high citation, high impact journal ya, riset high impact research gitu ya, research berdampak tinggi. Akan saya share beberapa pengalaman ya, kita sharing-sharing aja, nggak ada bermaksud untuk menggurui gitu ya. Dan mohon maaf juga nih, pengen nyalain kamera tapi lagi di jalan nih, saya nyalain tapi nggak kelihatan apa-apa ya. Oke, jadi saya matiin aja. Oke, jadi di sini akan sharing. Pertama-tama izin perkenalan dulu. Di sini saya juga sebagai pengurus APIK ya. Jadi teman-teman yang belum bergabung di APIK bisa ya join bersama kita di Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea. Kemudian saya juga sekarang lagi postdoc di Chonam National University di Department of Material Science and Engineering, Next Generation Batteries Laboratory. Jadi fokus riset saya baterai. Kemudian saya juga bergabung di Universitas Teknologi Sumbawa sejak 2017 akhir ya. Jadi saya waktu itu ngelihat di sini laboratorium kita, aktivitas riset kita sangat produktif ya. Dan bagaimana biar kita bisa juga membawa Indonesia gitu ya. Jadi saya kepikiran itu, kemudian ada peluang di sana dan saya ngobrol dengan profesor saya, Prof, bisa nggak Prof saya join sama kampus afiliasi di Indonesia nih, tapi saya bawa afiliasi Indonesia ya. Kata profesor saya, oh ya silakan aja gitu ya. Wah ya udah, gayung bersambut, saya apply. Jadi sejak 2018 itu saya udah mulai terbiasa membawa afiliasi Indonesia juga. Jadi saya juga sudah terlist di Sinta juga. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ada yang dosen atau peneliti di Indonesia, kita bisa sharing-sharing informasi juga, ngelihat update riset kita di Sinta ya, Sinta Kemenristek Dikti. Oke, Coach Ivan bisa tolong next. Nah, sebelum saya mau ngangkat sebuah statement menarik ya, ini dari peraih Nobel di bidang chemistry ya tahun 2012, Brian Kobilka, kata beliau, I think it's more important that you publish good quality research ya. Itu penting banget ya. Jadi kita publish riset-riset yang punya kualitas yang sangat bagus gitu ya. Kemudian it's much more important to judge someone's work and to see that they are building upon their previous studies and keep moving the field forward. Jadi di situ ada continuity ya teman-teman semua. Jadi konsisten riset di sana, dari tadinya risetnya biasa aja, lama-lama ngebangun reputasi, terus ya pelan-pelan. Karena ngebangun track record riset, kemudian kita
untuk bisa submit, istilahnya kita bisa mulai dari bawah gitu ya, dari peneliti junior gitu ya, kemudian pelan-pelan tadi udah sampaikan juga oleh kalau nggak salah oleh Pak Udin atau Pak Hafiz gitu ya, mulai dari awal pelan-pelan coba submit di proceeding dulu gitu ya. Nah itu juga sebuah latihan juga ya, kita ngebangun bagaimana riset kita itu bisa berkualitas gitu ya. Nanti akan saya share juga gimana kita bisa ngebangun itu gitu ya. Nah kemudian kata beliau juga itu adalah goal yang sangat penting bagi peneliti-peneliti muda yang saintis gitu ya. Jadi jangan terburu, kalau bagi menurut saya sih ya jangan terburu-buru tergesa-gesa gitu dalam melakukan riset ya. Walaupun kita terkadang dikejar oleh deadline, project dan lain-lain gitu ya. Dan itu balik lagi kepada memang balik lagi ke bagaimana time management kita gitu ya. Nah kalau tadi Pak Hafiz sebelumnya ya, salam kenal juga ya Pak Hafiz. Saya juga sering mengikuti riset beliau ya, tapi belum pernah ketemu. Kalau sama Pak Syafruddin kita sudah beberapa kali ketemu, sering komunikasi juga. Kalau Pak Hafiz emang sudah punya paper ya, ada banyak paper di Nature gitu ya. Kalau saya pribadi kita gitu ya, kita lebih banyak pengalaman submit di Nature tapi belum pernah publish gitu ya. Jadi kita submit, berapa kali kita submit gitu ya. Tapi itu butuh keberanian juga gitu ya untuk submit ke sana, karena nggak sembarangan kita bisa kita ada hasil nih submit ke Nature, nggak gitu ya. Jadi untuk bisa berani istilahnya punya encouragement untuk submit ke sana tuh butuh itu juga riset yang kita pikir ini punya dampak gitu ya. Tapi walaupun banyak di reject gitu ya, itu juga no problem sih ya. Kita juga expect ada hasil feedback ya dari editor ataupun dari reviewernya gitu. Nah kita juga pengalaman saya pribadi, saya sempat submit juga gitu. Kita di tahun kedua PhD saya gitu ya, kita submit itu dari yang IF-nya dari Nature, IF yang tinggi gitu ya. Nah tapi akhirnya kita endingnya kita bisa tembus di salah satu jurnal ya, Chemistry of Materials ya. Itu walaupun kelasnya masih di bawah Nature gitu ya, tapi itu di bidang materials chemistry ya, termasuk yang top sekian persennya gitu ya. Nah dan yang menarik itu, jadi sampai sekarang paper itu sudah mencapai citasi 600 lebih ya, 600 lebih gitu. Jadi walaupun tidak di Nature gitu, kita bisa masih mempunyai kesempatan untuk memberikan impact gitu ya, memberikan riset kita memberikan impact gitu ya. Jadi jurnalnya bisa jurnal yang bagus atau jurnalnya bisa turun lagi gitu ya, tapi kita yakin kalau riset kita ini bisa memberikan impact gitu ya. Nah itu. Nah nanti saya akan juga share gimana bisa sampai ceritanya di story-nya apa sih di balik itu gitu ya. Nah, mungkin Pak Ivan bisa next ke slide berikutnya. Oke, nah tadi yang disampaikan narasumber sebelumnya ya, Pak Syafruddin ya, itu memang kita ngebagi ya. Jadi kayaknya mindset kita sama ya, 3 narasumber ini. Jadi emang kalau kita mau bikin sebuah riset yang impactful gitu ya, setidaknya ada tiga kondisi ya. Yang pertama itu adalah saat pre-writing ya, sebelum kita publish, istilahnya sebelum kita melakukan riset gitu ya. Jadi saya di sini bikin sebuah coret-coretan ya teman-teman semua, bagaimana apa yang perlu kita lakukan gitu ya sebelum melakukan riset ya, bagaimana kita mendapatkan data gitu ya. Nah kemudian bagian yang kedua saat kita menulis, dan yang ketiga tentunya saat publish gitu ya. Nah ini saat sebelum kita melakukan research ataupun pre-writing, sebelum kita nulis gitu. Nah saya kasih ada dash di circle itu tentang research idea, karena ini penting banget ya. Ide riset itu penting banget, itu akan mengindikasikan bahwa riset kita itu akan memiliki impact apa enggak gitu ya. Nah untuk sampai riset kita memiliki ide riset yang bagus sebelum kita melakukan penelitian gitu ya. Nah ini saya biasanya mulai dari tentunya membaca literatur ya. Tapi di sini saya highlight reading literaturnya ini carefully gitu ya, dengan seksama ya. Maksudnya apa? Karena kalau kita baca literatur, baca paper itu nggak seperti kita baca koran ya, segitu aja udah langsung gitu ya.
Karena saya biasanya tracing tuh bisa buat reading literatur itu kita gali terus itu bisa lumayan lama gitu ya. Kita dari introduction-nya, benar nggak nih statement-statement yang ditulis di introduction ini, kemudian mereka citasi paper sebelumnya, benar-benar relevan apa enggak gitu. Kadang banyak orang nulis introduction, kemudian main citasi aja, dan kita lihat citasinya ternyata di paper sana nggak menyebutkan itu gitu ya. Nah jadi saya biasa tracking gitu, bahkan sampai dari paper misalnya baru publish kemarin gitu ya, kemudian introduction-nya kita lihat, terus kemudian kita lihat lagi referensinya, kita trace back lagi. Biasanya saya dari referensi yang itu kita terus lagi gitu ya, sampai kita tahu tuh ujungnya di mana gitu. Jadi kita whole story-nya bisa dapat gitu ya. Itu jadi kita tracking gitu. Jadi sampai kita bisa dapat gambaran nih di bidang ini, topik ini, material ini sampai mana gitu ya. Bahkan misalnya ada sebuah material tertentu ya, karena bidang saya material gitu ya. Saya lihat ini siapa nih yang mulai duluan nih gitu ya. Ada paper misalnya baru publish bulan lalu gitu ya. Kita lihat ini yang ngerjain material ini duluan tuh siapa gitu ya. Dan historisnya seperti apa sampai dia bisa publish di jurnal yang bagus misalnya bulan lalu gitu ya. Itu kita lihat gitu ya, seperti apa. Nah, kemudian kita lihat target jurnal kita nih, misalnya mau yang di Nature atau di Science ataupun di jurnal-jurnal yang lain. Nah, itu kita pelajarin tuh tipikal tulisan seperti apa sih yang mereka publish ya. Konten-konten itu seperti apa sih, bagaimana sih mereka ngebahasnya, bagaimana sih mereka menginterpretasi data yang didapat gitu ya. Nah, itu kita lihat juga gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa mulai nih. Kita baca pelan-pelan gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mulai, kalau kita udah baca secara sama seperti itu, biasanya udah mulai nih. Ada paper-paper, itu kan paper istilahnya tidak ada paper yang sempurna ya. Tidak ada paper yang sempurna, itu sebuah keniscayaan ya. Pasti ada gap di sana, ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nah, itu biasanya mulai kita tanda-tandain tuh. Wah, ini kenapa nih gini nih? Ini kok kenapa dia nggak bahas ya? Nah, itu kita finding the gap di sana gitu. Dan itu bisa memunculkan research idea gitu ya. Nah, dari research ide yang kita udah mulai rumuskan tadi, misalnya udah muncul ide beberapa gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk kita validate ya. Validate itu sifatnya banyak. Kita bisa lebih gali lebih dalam lagi, kita gali literatur, ataupun kita bisa konsultasi ataupun diskusi dengan coworkers kita ataupun dengan advisor kita, atau bahkan kalau lagi di conference gitu ya, kita bisa ngobrol, bisa diskusi gitu ya, atau korespondensi gitu ya. Saya juga pernah gitu ya, saya ada kendala dalam riset kita gitu ya, itu kita sama-sama lab istilahnya, kita bidangnya sama, kita ada kendala riset gitu ya, tapi saya kirim email, itu profesor di Jepang saat itu. Saya kirim gitu ya, saya butuh informasi tentang ini dong gitu ya, karena kita mau meneliti tentang ini gitu. Dan itu mereka welcome banget. Dan profesornya kan nggak punya datanya ya, akhirnya profesornya nge-reply, kemudian nge-CC ke studentnya dia gitu, yang ternyata udah pindah ke institusi yang lain gitu. Dan akhirnya dibalas oleh studentnya, walaupun tidak langsung ya, ada beberapa hari jeda, dikasih gitu ya. Dan ketika mereka memberikan informasi, nah itu jadi referensi yang sangat berharga sekali buat riset kita gitu ya. Dan jadi itu bisa menambah diskusi yang sangat menarik nanti di paper kita gitu. Nah, untuk bagian yang sebelah kiri ini nih, yang bagian sebelah kiri yang research funding, facility, equipment, ya itu juga perlu disesuaikan ya. Tadi kalau dari Pak Dr. Hafiz juga udah menyampaikan ya, ada banyak kolaborasi, penting banget ya, karena kita misalnya di material itu kita biasa kolaborasi dengan misalnya di Pohang, mereka punya synchrotron radiation gitu ya, ataupun kita kerjasama dengan di Hanyang University gitu ya, jadi saling melengkapi gitu ya. Kita bisa ngelihat kita mau riset ini, kita nggak punyanya apa, kita bisa coba open for collaboration gitu. Nah itu kemudian dari situ kita udah ngebangun ide risetnya apa, barulah kita mulai melakukan riset ya, kemudian obtaining data. Oke, ya itu sedikit ilustrasi aja gitu sebelum pre-writing. Nah, jadi istilahnya habis ini kita udah nentuin ide risetnya, kemudian kita udah melakukan risetnya, udah dapat datanya. Nah, kita next bisa ke berikutnya, Pak Ivan. Nah, ini juga dalam mengkaji literatur itu biasanya kita yang simple ini, saya biasanya gunain Google Scholar saja ya. Itu ada fitur matrix ya. Di situ kita bisa lihat top jurnal itu apa aja, dan itu bisa kita cari topik-topik yang menarik, yang lagi emerging seperti apa, itu bisa jadi bahan ide riset kita gitu ya. Nah, oke, next Pak Ivan. Nah, kemudian sambil literatur study lagi tadi ya, ini biasanya ini penting juga nih kalau untuk kita bikin namanya
punya master table compiling the review. Jadi kalau kita baca paper tadi ya udah kita baca paper dengan very carefully, kita dengan seksama kita baca papernya, kan banyak ya paper yang kita baca, kita highlight itu. Sayang banget kalau cuma digituin doang gitu. Jadi baiknya kita punya satu master table gitu, istilahnya adalah kompilasi dari apa yang udah kita baca gitu ya. Biar nggak miss lagi gitu. Kadang kalau kita cuma baca doang, kemudian kita mau nulis lagi gitu ya untuk paper kita, kadang kita lihat kayaknya pernah baca deh itu di mana ya gitu ya. Kadang suka nyari lagi nggak ketemu. Wah, padahal bagus banget itu gitu ya. Nah, itu bagusnya memang kita punya namanya master table. Nah, di next slide Coach Ivan bisa dilihat ini sebuah contoh ya master table-nya seperti apa. Ini juga salah satu tips kalau teman-teman udah mulai dapetin ide risetnya. Jadi biasanya saya nulis tabelnya itu simply seperti ini ya. Ini bisa dimodifikasi kolom-kolomnya. Nomor 1 misalnya, kemudian materialnya apa sih yang digunain gitu ya, metodenya apa sih, kemudian performance-nya seperti apa, jurnalnya apa gitu ya, URL-nya biar gampang kita bisa langsung klik ke sumbernya. Nah, kemudian di situ ada remarks. Nah, remarks ini tadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita baca tuh paper gitu ya, ataupun ada gap-gap yang masih belum terjawab, itu kita bisa tandain di sana gitu ya. Misalnya kita, wah paper yang ini tuh masih belum ngebahas tentang ini nih gitu ya, dan seterusnya. Kemudian date di sini tanggal publish-nya kapan. Jadi dari sini kita bisa ngelihat overall situasi material tersebut gitu ya. Jadi ada yang bisa kita improve di sana ya, ataupun ketika kita udah punya list itu ternyata wah ada material yang belum digarap nih gitu ya. Nah, itu bisa kita jadiin ide riset dan itu kita kerjain, yaitu itu merupakan ya salah satu ini ya usaha gitu ya agar menghasilkan riset yang impactful gitu. Oke. Kemudian next. Nah, ini diantara tipsnya juga kalau teman-teman lagi mau mengkaji literatur topik tertentu ya bisa cantumin beberapa keywords ya penting, misalnya recent advances, kemudian progress ya, state of the art ya. Jadi itu bisa tahu sejauh mana topik tersebut itu situasinya saat ini gitu ya. Nah, dari situ bisa lagi-lagi kita bisa mendapatkan insight ya, kemudian jadi ide riset kita gitu. Oke, next. Nah, ini bagian writing gitu ya. Tadi risetnya udah, ide risetnya udah dapat, bagian writingnya. Ini saya hanya menyampaikan beberapa important points aja ya untuk introduction, method, sama discussion. Ini mungkin teman-teman juga sudah pada familiar, tapi yang saya mau highlight itu adalah the one factor that you do have control over is the quality of the writing. Mungkin tadi disampaikan oleh Pak Dr. Hafiz, Pak Dr. Samsudin, Syafruddin maksud saya, itu bagian dari writing itu juga penting banget. Jadi di antara skill yang perlu dimiliki oleh seorang researcher, oleh seorang scientist, itu adalah skill menulis ya. Punya data yang bagus ya, tapi kita tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik, itu tidak bakal diterima gitu ya. Itu tidak akan tersampaikan gitu. Ya. Nah, makanya di situ juga saya highlights. You may be a brilliant researcher with important findings, with impactful research, but if you cannot communicate your work effectively, your paper will have a lot of difficulties facing a peer review gitu ya. Itu kan banyak pertanyaan banget dan apaan ini gitu ya, reviewer juga ya, makanya di antara skill yang perlu dimiliki adalah bagaimana kita mengkomunikasikan hasil riset kita. Saya punya banyak experience gitu ya, teman-teman. Ada yang jago banget eksperimen gitu ya, datanya bagus, tapi ketika sudah nulisin ke paper itu tidak terlalu proper gitu ya. Dan ada juga teman-teman yang kalau disuruh eksperimen itu gagal terus gitu ya, tapi ketika nulis paper tuh cakep gitu ya. Jadi makanya itu ya pentingnya kolaborasi di sana sih ya. Dan terus walaupun gitu terus belajar untuk bagaimana kita bisa nulis dengan baik, mengkomunikasikannya dengan baik. Oke, next Coach Ivan. Nah, sama yang penting juga adalah terkait dengan figure sama table ya. Nah, ini ada beberapa software yang bisa digunain. Ini dari Dr. Eka ya, beliau juga alumni Korea, sekarang jadi dosen di ITB, kolega kita juga. Nah, beliau ini menggambar dengan PowerPoint ataupun pakai Blender ya. Blender itu juga software 3D gratis ya. Itu cakep banget ya gambarnya ya, kayak 3D gitu ya. Dan ternyata ini penting juga ya buat technical editor itu ngelihat
ini paper teksnya bagus, kemudian gambarnya profesional sekali gitu ya. Itu memberikan impact memberikan istilahnya jadi assessment-nya tuh ini bagus nih, serius banget nih nulis papernya gitu ya. Dan pembaca itu juga senang kalau ada figures-figures yang bagus ya. Dan tadi paper kita yang citasinya udah 600 gitu ya. Itu kita juga punya sebuah ilustrasi yang unik lah istilahnya ya, dan itu gambar itu jadi banyak dipakai oleh orang-orang gitu ya. Nah, itu juga salah satu cara bagaimana agar paper kita tuh bisa jadi atraktif gitu ya. Tadi udah sampaikan sebelumnya oleh Pak Dr. Hafiz dan Pak Dr. Syafruddin maksud saya. Oke, next. Mungkin udah habis nih kali 15 menit ya. Ini ada 2 slide lagi nih insya Allah. Kemudian post writing ini lebih ke internal peer review. Tadi juga disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Jadi kita udah nulisnya udah selesai, gambarnya udah selesai gitu ya. Saatnya internal peer review gitu ya. Jadi kita diskusi dengan supervisor ataupun co-authors ataupun kolega kita dan juga teman-teman yang lain. Oke. Kemudian next yang terakhir saya kira ya ini take home messages-nya. Pertama, baca jurnal-jurnal itu, kemudian immerse yourself in the scientific papers ya. Jadi yang namanya baca paper itu saya mengistilahkannya adalah dengan immersing ourselves gitu ya. Jadi kita benar-benar nyebur baca paper gitu ya, jangan sebatas baca sekilas-sekilas doang gitu ya. Sayang banget gitu ya. Kemudian keep updated with emerging topics ya. Tadi udah disampaikan juga, terjun aja ke lihat deh, involve deh topik yang lagi emerging tuh sekarang apa gitu ya. Itu juga bisa membuat riset kita jadi lebih impactful. Kemudian time management ini terkait dengan research timing, karena ini juga balap-balapan nih dengan peneliti sebelumnya gitu ya. Kapan kita submitnya, nah itu juga penting dipertimbangkan. Jangan sampai ya, kadang juga terjadi case kita udah lagi ngerjain sebuah topik, tapi peneliti lain udah publish duluan gitu ya, yang mirip-mirip padahal topiknya gitu. Ini makanya penting banget kejar-kejaran seperti itu. Kemudian do internal peer review, dan yang terakhir adalah keep practicing. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya share. Slide terakhir, terima kasih banyak. Nomu kamsahamnida. Terima kasih banyak Coach Ivan dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak Hilmi untuk paparannya yang menarik sekali. Jadi saya kira sudah bagus sekali ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari kisah dari awal kita mulai menulis riset, triknya seperti apa dan sampai bisa kualitasnya meningkat, strategi untuk kerjasama dengan pihak luar dan seterusnya, bahkan sampai hal-hal praktis yang bisa kita terapkan untuk penulisan paper kita. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber. Kami yakin ini kegiatannya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan kali ini langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Untuk tanya jawabnya, pertanyaannya langsung satu pertanyaan, langsung dijawab. Silakan disampaikan, memperkenalkan diri, dan nama dan afiliasi dari mana. Pertanyaan ditujukan kepada narasumber siapa. Kalau ditujukan kepada narasumber yang lain juga silahkan, lalu langsung dijawab, dan seterusnya. Waktunya kira-kira kita punya 15-20 menit mungkin. Ya, silahkan kalau ada yang ingin memulai bisa mengacungkan tangan. Ya, silahkan dari Bapak Ahmad Irhas. Silahkan Pak, langsung open mic dan menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ivan, selamat malam kepada para narasumber, Mas Hafiz, terus Mas Syafruddin dan Mas Hilmi. Saya ada pertanyaan ini untuk semua reviewer ya, terkait pengalamannya ketika submit manuskrip. Jadi kan entah itu ketika kita dapat rejection atau ketika kita dapat major atau minor revision, itu kan kita dapat komen tuh dari reviewernya. Nah, sejauh mana mas-mas semua itu menerima komen-komen dari reviewer? Karena kadang ada yang memang esensial banget buat ini manuskrip kita gitu, dan bakal mengimprove manuskrip kita nantinya. Tapi ada juga yang justru kalau misalnya kita masukin komen mereka gitu, kita cari data baru atau apa, jadi ngerusak kayak storytelling-nya, atau bahkan memang nggak penting gitu, nggak esensial buat manuskrip kita. Dan itu gimana cara jawabnya kalau misalnya memang kita nggak masukin komen mereka? Itu aja sih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung mungkin dari Pak Hafiz, urut. Silakan Pak. Atau kalau ada yang mau berbicara dulu juga dipersilakan.
Ya, kalau belum Pak Hafiz dulu mungkin kalau bisa menyampaikan pendapatnya. Silakan, Pak. Oh, oke, baik. Mohon maaf tadi apa namanya? Belum nyatat ininya pertanyaannya Mengenai ini, terkait. Pak, kalau ada pertanyaan kalau ada komentar tentang paper, apakah semuanya harus di-accept atau tidak? Karena kalau pertanyaannya di-accept, kadang-kadang itu mengubah fokus papernya. Jadi ya strateginya gimana untuk kita pilih dan bagaimana cara menanggapinya dengan baik kalau kita memutuskan untuk tidak menerima masukan. Oh iya, sebenarnya kalau kejadian itu kita juga pernah ngalami itu, ada komentar dari reviewer untuk memberi tambahan informasi atau data yang bisa dimasukkan ke paper kita. Nah, namun kalau dari tim sih biasanya kita melihat apakah memungkinkan atau tidak. Pernah itu karena terbatasnya waktu dan kemungkinan kita akan memakan waktu lebih lama jika kita memasukkan tambahan data, kita akhirnya mundur. Terus kita apa namanya kita coba submit ke paper yang lain. Karena kalau misalkan kita tambahkan informasi baru, tentu akan merubah substansi informasi yang akan kita sampaikan di paper kita itu. Kan bagi kita kan karena kita kolaborasinya membernya banyak, jadi menurut kita ini sudah merupakan substansi yang cukup untuk disampaikan di publikasi. Gitu sih kalau dari pengalaman saya gitu. Ya, terima kasih Pak Hafiz. Pak Syafruddin, ada yang mau ditambahkan, Pak? Oh iya, terima kasih. Kalau dari kami ya, kami juga pernah mendapatkan respon dari mendapatkan reviewer reportnya dari beberapa reviewer ya. Dan salah satu dari reviewer itu mengharuskan kami untuk menulis semuanya dari awal. Maksudnya menulis total gitu ya. Ataupun juga ada yang mengharuskan kami untuk menambah dataset yang baru yang seperti Mas Hafid tadi katakan. Triks atau tips kami biasanya kami itu kalau merespon reviewer kami selalu mengapresiasi. Jadi apapun komennya, maksudnya komennya apakah komennya negatif ataupun positif, kita apresiasi karena reviewer kan meluangkan waktu untuk mereview paper kita. Jadi kita apresiasi, kemudian kita jelaskan kalau misalkan komen tersebut tidak bisa kami address, tapi akan kami masukkan ke limitasi misalkan harus menambah data baru. Kemudian kalau misalkan harus mengubah total misalkan format dan lain sebagainya, kita ya sebisa mungkin turutin apa mau reviewer ya, tapi tidak harus 100%. Jadi misalkan kita hanya bisa address 50% ya, kita katakan saja kita karena keterbatasan waktu ataupun karena itu di luar scope dari paper kita masukkan ke limitasi. Tapi ya at least kita apresiasi dan kita address apa yang reviewer mau ya. Seperti itu Mas ya. Terima kasih Pak Syafruddin. Pak Hilmi, ada yang mau ditambahkan mungkin poin lain? Oh ya, saya mau ingin menambahkan sedikit ya. Tadi udah ya benar banget ya disampaikan oleh Pak Dr. Hafiz, kemudian juga Syafruddin ya. Jadi emang yang pertama kita pertama itu appreciate reviewer ya. Jadi mau kita ujung-ujungnya mau kita nggak lakuin gitu ya, pokoknya bahasanya harus polite ya. Emang itu yang penting ya, kita ngerespon reviewer seperti itu. Tapi kalau kita nggak mau menuruti kita nggak mau comply apa yang mereka suggest gitu ya, itu memang ada trik-triknya sih. Trik-triknya adalah kita bisa bilang nggak apa-apa, no problem bilang itu di luar scope kita, tapi kita jelasin dengan detail ya. Manuskrip kita tuh konteksnya tuh apa sih? Gitu. Bahwa feedback dari reviewer itu out of scope gitu ya. Dan itu kita bisa bilang, tapi kita terima kasih kok, kita for future research kita akan gunakan itu gitu ya. Kita bisa bilang seperti itu. Kemudian kalau kita ada yang nggak setuju, kita juga bisa nampilin juga banyak literatur tambahan gitu ya. Misalnya mereka nggak setuju dengan sebuah statement kita gitu ya, tapi kita ingin ngebantah, kemudian kita tambahkan juga tuh literatur yang mendukung punya kita gitu ya. Nah, jadi emang sifatnya perlu istilahnya dibantah secara ilmiah juga gitu ya. Jangan
jangan sampai cuman sebatas saya tidak mau comply apa yang disampaikan oleh mereka gitu ya, tapi perlu disampaikan tadi, kita appreciate juga, kemudian istilah kita hargai mereka gitu ya, terima kasih atas masukannya, kemudian kita sampaikan juga bantahan kita secara ilmiah seperti apa gitu. Dan disitulah sebenarnya tugas editor ya, editor itu nanti akan menjadi judge-nya dia di sana gitu ya, akan ngelihat oh ternyata dia cukup fair juga untuk merespons seperti itu gitu ya, dan tidak semua apa yang disampaikan oleh reviewer itu harus kita turuti 100% gitu ya. Tapi kalau emang mau jadi walaupun jadi story-nya jadi berubah, flow-nya berubah, ya itu no problem, silakan aja. Banyak kok yang kayak gitu sih, sampai jadi story-nya berubah gitu ya. Bahkan jadi bagus juga gitu ya. Tapi ya balik lagi kepada autor sendiri. Mungkin itu sih, Coach Ivan. Ya, terima kasih Bapak Hilmi. Bapak Ahmad Irhas, kalau boleh nanti jawabannya dicukupkan dulu sampai sekian. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh setelah penanya lain dijawab ya Pak ya. Terima kasih. Saya sebelum ke Pak Rizkon dan Pak Ahmad Taning, saya izin menyampaikan yang di chat dulu. Pertanyaan dari Pak Bernardo. Jadi boleh tahu apakah paper yang tersitasi banyak pernah mengalami rejection? Bila iya, berapa kali rejection yang dialami untuk paper tersebut? Mungkin mulai dari Pak Hilmi, silakan Pak. Oh iya, ya kalau saya banyak ya, banyak sekali gitu ya. Ya tapi nggak sampai lebih dari 5 kali sih ya. Biasanya biasanya sekitar 3 atau 4 kali gitu ya. Karena kita tahu target-target kita tuh biasanya kita udah punya list ya, dari nomor 1 kita kemana, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi yang antara yang ke-1 dan yang kedua itu juga istilahnya gap-nya juga nggak dempet-dempet banget gitu ya. Ya agak turunan dikit, maksudnya agak turun, maksudnya dikit tapi masih masuk yang misalnya top 5% gitu ya. Nah, soalnya kalau yang di IF-nya tinggi-tinggi itu ya, itu gap-nya tuh jauh-jauh memang gitu ya. Misalnya di Nature Energy, misalnya sekarang kalau nggak salah udah 50 sekian gitu ya. Tapi kalau mau turun ke Nature yang lain itu 40 gitu ya. Ataupun misalnya kalau mau ke jurnal yang lain di Energy Environmental Science misalnya itu 38 gitu ya. Jadi itu bisa turunnya tuh modelnya seperti itu gitu ya. Ya kalau saya pribadi beberapa kali emang seperti itu ya. Ya 3 kali 4 kali lah gitu ya. Gitu sih, Coach Ivan. Terima kasih. Silakan Pak Syafruddin, ada yang mau ditambahkan mungkin yang beda? Wah, kebetulan kalau saya papernya jurnalnya nggak top impact, jadi alhamdulillah langsung save. Maksudnya nggak ada rejection. Ya. Siap-siap, itu juga masukan yang bagus sekali. Pak Hafiz, silakan Pak. Oh, baik. Kalau dari pengalaman kita sih, dari pengalaman kami sering sih ya untuk menerima rejeksi itu. Benar yang dikatakan Pak Ilmi. Biasanya kalau kita kan punya daftar list itu, jurnal-jurnal yang sudah menjadi langganan publikasi kita, terutama dari pembimbingan, itu pasti ada checklistnya itu. Kalau di pengalaman kita malah memang selalu cari yang tertinggi dulu kalau di publikasi. Namun jika mengalami rejeksi, biasanya kita turun tingkat, kita turunin gitu. Kemudian jika mengalami rejeksi lagi, akhirnya kita turunkan lagi. Jadi pernah kita rejeksi itu hampir 3 kali juga pernah, sehingga kita punya target bisa publikasi di ekspektasi kita, tapi pada proses reviewnya itu memang scope atau substansi yang kita sampaikan, novel komentar dari reviewer terhadap novel di kita ternyata masih belum cukup untuk masuk ke tingkatan level jurnal tersebut. Akhirnya kita turunkan aja sesuai dengan daftar list yang ada di kita gitu. Ya tentu kendalanya di proses ini sih ya waktu ya, karena kita harus merubah kembali formatnya, terus melihat substansi komentar review yang bisa kita tambahkan ke manuskrip yang ada di kita. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih Pak Hafiz. Silakan Pak Rizkon dari BRIN menyampaikan pertanyaannya Pak. Selamat datang juga Pak. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sehat semua pembicara, kemudian Pak Ivan dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
Apakah suara saya jelas didengar ya? Jelas, Pak, jelas. Oke, ini ada 2 pertanyaan buat para narasumber. Pertama, mohon mungkin disampaikan sharing informasi terkait dengan pengalaman yang sudah dilakukan teman-teman, terutama hal kolaborasi dengan para peneliti atau periset di Indonesia untuk dalam penulisan ilmiah gitu. Karena saya tahu orang Indonesia itu kan orangnya satu kendala bahasa ya, bahasa Inggris kan semuanya. Jadi satu itu merupakan merupakan kendala yang yang besar gitu kan. Meskipun para periset itu ya cukup qualified dalam hal eksperimen seperti disampaikan, tapi hal menulis itu suatu hal ya. Jadi saya rasa banyak kebutuhan ya supaya para periset itu berada di panggung dunia lah, kira-kira demikian. Jadi mungkin saya ingin tahu pernah ada enggak pengalaman bagaimana, kesulitan bagaimana, kemudian apakah juga meliputi tidak hanya lembaga riset atau universitas tapi juga industri ya? Karena kami di BRIN itu sedang menjajaki supaya para industri juga ya, terutama juga para pengambil kebijakan itu juga concern terhadap riset dan penulisan itu. Jadi supaya mereka concern ya, terutama dalam pembiayaan alokasi anggaran, ya mereka memang harus diajak menulis mungkin ya, mungkin namanya maksud saya diberi diberikan kesempatan keterlibatannya. Nah, saya sedang memperintis seperti itu. Jadi barangkali nanti bisa kerjasama antara APIK ya, khusus dengan BRIN juga ya, dan terutama industri yang terkait yang mungkin yang saya tangani. Kemudian yang kedua, Indonesia kan negara besar gitu kan, sumber daya alamnya luar biasa. Ada beberapa produk yang kita mendominasi dunia. Nah, tetapi kalau saya lihat di mungkin tidak kaitannya dengan bidang saya, tapi di paper-paper itu tidak banyak lah penulisan terkait dengan sawit. Kita itu produksi terbesar dunia itu kan, sawit dan produk turunannya lah kira-kira itu kan penting gitu kan. Kemudian inovasinya juga mungkin juga kurang gitu kan, tapi artinya ini juga menjadi potensi ke depan gitu kan. Kemudian yang produk batu bara ya, sama produk batu bara juga banyak turunannya, cuma Indonesia juga belum digali karena ya memang butuh butuh perhatian, butuh mungkin support dari teman-teman Korea khususnya gitu. Apik yang untuk mungkin begini, maksud saya di Korea mungkin bisa memberi masukan ya ke khususnya BRIN atau yang lain itu. Kalau batu bara itu mau diapain risetnya? Maksudnya membantu menyusun tadi topiknya itu loh ya, topik dan juga nanti dieksekusi Indonesia. Nah, nanti datanya bisa diolah bersama, ditulis bersama dengan teman-teman. Jadi kalau menurut saya itulah dua yang jadi mohon mungkin masukannya yang kedua tadi, apa saja sih produk yang bisa dipanggungkan juga, kemudian ditulis menjadi topik riset, kemudian ditulis secara bersama. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rizkon untuk pertanyaannya. Mungkin saya bantu ulang lagi. Nanti kalau kurang tepat mohon diklarifikasi ya Pak. Jadi yang pertama adalah masukan tentang bagaimana cara kita memulai kolaborasi riset, termasuk tadi Pak Rizkon juga menyampaikan potensi untuk kita kerjasama antara APIK dengan BRIN, kira-kira untuk mengajak para peneliti untuk mulai riset seperti apa. Itu yang saya tangkap. Untuk pertama mungkin bisa langsung dijawab, mulai dari Pak Syafruddin mungkin. Dari pengalaman kerjasama riset selama ini mungkin termasuk dari antara industri dan akademia. Silakan Pak. Wah, kalau saya belum punya banyak pengalaman, Mas. Mohon maaf ya. Mungkin Mas Hilmi atau Mas ini Hafid ya. Gak apa-apa, Pak. Silakan Pak Hilmi, kalau boleh duluan, Pak. Oh iya. Oke, jadi ini pertanyaan yang menarik ya, dan juga kami merespon positif ya. Ajakan kerjasama dengan BRIN, senang banget kita. Karena memang pada dasarnya banyak yang bisa dikolaborasikan ya. Jadi saya juga pernah coba tembusin ya di laboratorium kita dan juga salah satu lab di salah satu kampus di Indonesia gitu ya, untuk joint proposal gitu ya, untuk submit buat funding tertentu kita udah pernah gitu ya, tapi sekarang masih proses review. Jadi setidaknya memang ada sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Rizkon gitu ya, selain universitas, antar universitas juga dengan industri gitu ya. Kalau dari experience kita, yang pertama dengan
universitas, itu kita ada beberapa skema ya Pak ya. Skemanya itu yang pertama ada funding khusus ya. Funding khusus ini jadi dari institusi kita ataupun dari institusi mereka ataupun dari dua-duanya harus sharing funding gitu ya. Itu bisa model seperti itu. Ada yang sifatnya juga tidak ada funding sama sekali, tapi itu jadi sifatnya adalah memang kita punya interest di bidang yang sama, kemudian kita korespondensi gitu Pak, langsung kita korespondensi gitu. Jadi beberapa kali kita juga punya beberapa kolega yang misalnya aja ada di Swedia, di Italia, kemudian yang terakhir itu di Singapura ya. Itu kita nulis paper bareng gitu ya. Mereka punya fasilitas apa, kita punya fasilitas apa, kemudian kita kayak korespondensi, kenalan gitu ya. Yuk kita kerjain bareng yuk gitu ya. Jadi dengan model seperti itu bisa aja gitu ya, walaupun nggak ada funding yang bisa di-share gitu ya. Jadi sama-sama punya tugasnya masing-masing gitu ya. Tapi yang biasanya kayak gitu kendalanya adalah di timeline-nya gitu ya, karena kesibukan masing-masing ya. Pernah juga kita ada juga yang dari di Swedia gitu ya, kita kerjasama, dia bilang wah seru nih kita yuk kerjain bareng, tapi kita nggak bisa nih dalam 2 bulan ini, kita baru bisa 3 bulan lagi. Nah itu biasanya challenge-nya tuh di situ gitu ya. Itu untuk yang institusi di luar gitu ya. Kalau di Korea kita antar institusi itu biasa banget karena kita biasa ketemu di conference, antar profesor juga udah saling kenal gitu, jadi itu biasa kolaborasi gitu ya. Nah kemudian untuk yang industri, kalau experience kita sih industri kita juga ada banyak kerjasama ya, dan juga kita punya riset yang emang itu projectnya dari industri kayak dari LG ataupun Samsung gitu ya. Dan itu kalau itu lebih kepada ini sih, lebih kepada paten ya. Itu lebih kepada paten hasilnya, bukan di publikasi paper gitu ya. Tapi kalau yang di publikasi paper itu biasanya kita sama research institute gitu ya, non kampus ya, tapi lembaga riset juga. Walaupun ada beberapa yang memang company itu dia bersedia kolaborasi untuk mempublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, itu ada gitu ya. Tapi untuk case yang di lab kita gitu, kita biasanya memang keluarnya outputnya adalah luarannya paten gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya share ya Pak Rizwan. Ya, terima kasih Pak Ilmi. Silakan Pak Hafiz kalau ada mau ditambahkan Pak. Oke, baik Mas Ivan. Terkait kolaborasi, ya ini juga menarik sih ya untuk misalkan kolaborasi antara lembaga riset institut. Kan IPS sendiri juga merupakan salah satu riset institut yang semodel dengan BRIN yang ada saat ini gitu. Tapi kalau biasanya kalau kita memang untuk IPS sendiri sih selalu membuka peluang-peluang kerjasama, ya, terutama kita masih di IPS memang masih lembaga riset yang tergolong baru, jadi kita terus membuka beberapa kesempatan. Untuk saat ini memang belum ada ini ya diskusi bersama mungkin kalau di bidang kami di fisika itu dengan fisikawan dari BRIN. Cuma kalau dari saya pribadi memang sudah beberapa diskusi dengan BRIN dari kelompok fisika komputasi dan eksperimen juga untuk menindaklanjuti beberapa ide-ide penelitian. Namun dari segi industri sendiri, untuk saat ini kita juga masih belum banyak pengalaman kerjasama dengan industri, karena masih fokus dengan topik-topik penelitian yang merupakan proyek jangka panjang di IPS. Jadi kita masih komunikasi kita masih terbatas dengan riset-riset institut yang ada di Korea ataupun di berbagai negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Hafiz. Mungkin menambahkan sedikit, jadi pada dasarnya APIK juga semangat sekali untuk mendukung kolaborasi, jadi kerjasamanya tentu tidak hanya dengan APIK. Jadi nanti kalau ada masukan silakan disampaikan di formulir yang sudah kita berikan, supaya kita bisa koordinasikan kalau nanti ada kesempatan. Lalu silakan langsung untuk pertanyaan yang kedua. Jadi produknya Indonesia itu sudah banyak sebetulnya, tapi bagaimana cara kita meramu sehingga bisa menjadi publikasi yang baik, atau kita bisa angkat menjadi studi yang kira-kira bisa pembahasannya baik ya. Jadi mungkin lebih akan terkait dengan topik-topik Bapak-Bapak sekalian, kira-kira strateginya gimana untuk bisa mencari sesuatu yang khas dan memajukan Indonesia. Silakan dari Pak Hafiz, kalau bisa dibagikan sedikit singkat saja. Terima kasih.
Ini terkait ini ya, komoditas yang menjadi unggulannya ada di Indonesia untuk diangkat menjadi topik riset ya. Betul Pak, Ya mungkin kalau kalau bisa dikaitkan dengan topiknya dari Bapak juga silakan. kalau untuk dari kami sih mungkin agak ini ya, agak sulit ya, karena memang kami kan lebih fokus ke fundamental science gitu. Jadi belum ada ini ya, terbentuk korelasi sih. Jadi mohon maaf kalau misal untuk topik ini masih belum ada korelasinya untuk kita. Ya Pak, mungkin boleh lanjut ke Pak Syafruddin, ada yang mau ditambahkan mungkin Pak? Tentang tadi pemilihan IoT juga di Indonesia, mungkin kan perlu belajar juga ke arah sana ya. Kira-kira pemilihannya kemarin strateginya seperti apa? Ada yang bisa di-share sedikit Pak? Gimana ya? Kalau komersialisasi untuk produk kita ya tadi, yang dari ini ya, dari industri ke arah akademik atau apa Mas? Jadi, Yang saya tangkap tadi bagaimana cara kita mencari topik yang bermanfaat buat Indonesia untuk bisa mulai kita kaji akhirnya jadi ke entah paper atau seperti ke itu. topik riset ya. Mhm. Tujuannya untuk memajukan Indonesia akhirnya nanti ya Pak ya. Mhm. Apa ya, kalau yang bisa dibawa dari Korea ke Indonesia itu mungkin ya kalau yang dari saya mungkin IT-nya ya, IT-nya. Tapi kembali lagi nanti mungkin ide yang harus disampaikan mungkin yang dari Indonesia dulu, nanti kita sinkronkan yang pengalaman di Korea mungkin gitu. Kalau dari saya sendiri memang di Indonesia saya kurang ini ya, kurang komunikasi dengan kolega di Indonesia, jadi belum tahu sekali apa yang bisa kita bawa ke Indonesia ya. Mohon maaf ya. Siap-siap, tapi poin menarik sekali bahwa ya pada dasarnya membawa apa yang dari Korea itu akan baik sekali karena banyak yang bisa dipelajari di Indonesia ya. Pak Hilmi, singkat silakan kalau ada tambahan Pak. Iya, jadi ini menarik banget ya Pak Ivan ya, Pak Rizkon juga. Jadi memang kalau dari Apik sendiri gitu ya, kita juga berencana nih Pak, kita mau bikin sebuah database ya, database teman-teman di sini bidangnya apa aja, kemudian juga database riset-riset grup itu apa aja gitu ya. Nanti emang kita rencananya mau open gitu ya, kita open dan nanti teman-teman di Indonesia kalau punya ide riset tertentu dengan misalnya saja dengan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia misalnya kayak gitu ya. Nanti kita bisa coba komunikasikan Pak. Kita istilahnya kita menjadi jembatan lah ya. Jadi teman-teman misalnya dari BRIN punya ide apa, bidangnya apa gitu ya. Nanti kita bisa coba carikan, kita cari koneksinya gitu ya, lab mana, profesor siapa. Kita bisa open channel di sana gitu Pak. Nanti kita kalau memang dari pihak Koreanya misalnya juga profesornya atau labnya juga bersedia gitu ya, nanti bisa langsung di follow up gitu. Nanti kalau misalnya nggak bersedia, kita bisa cari alternatif yang lain gitu. Jadi emang kita juga pengen ada yang seperti itu, tapi tetap ya kalau emang untuk kontribusi dalam arti bermanfaat untuk Indonesia, tentunya bisa teman-teman yang dari Indonesia yang lebih mengerti gitu ya. Misalnya kita akan fokus kepada PRN Indonesia ya, prioritas riset nasional itu seperti apa gitu ya, misalnya memanfaatkan limbah apa gitu ya untuk aplikasi tertentu. Nanti kita bisa cari, kita koneksi, kita coba konekkan gitu ya dengan lab-lab yang emang punya bidang riset yang sama gitu Pak. Jadi itu sih yang bisa dari Apik usahakan gitu ya, salah satu rencana kita 2 tahun ke depan tuh seperti itu. Jadi memang kalau Pak Rizkon punya ide tertentu ataupun teman-teman di BRIN gitu ya, misalnya kita juga sangat senang sekali gitu ya untuk membuka channel dengan laboratorium di Korea Selatan. Demikian Coach Ivan. Siap, terima kasih Pak Hilmi. Pak Rizko nanti mohon kerjasamanya juga ke depannya untuk kita diskusi banyak ya Pak. Oke, siap. Terima Harus kasih kita banyak. mulai Mas Ivan, memang kalau nggak dimulai jadi agak apa ya, kabur ya. Tapi kalau mudah-mudahan kalau 1, 2 dimulai dari misalnya tulis bersama aja sepele ya. Oke. Saya yakin lama akan meningkat. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Silakan Pak Ahmad Taning sebelum nanti kita ke Bu Astrid. Silakan Pak Ahmad. Apa yang mau ditanyakan Pak? Ya, terima kasih Pak Ivan. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam para pembicara malam hari ini. Alhamdulillah terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Sangat menarik ya terkait high impact citation paper ini, karena saya juga meski 7,5 tahun meriset di Korea Selatan, tapi paper yang dipublikasikan itu hanya sedikit gitu, karena memang mungkin terkendala
data confidentiality gitu. Karena kan saya sebelumnya meriset di lembaga riset. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah tadi saya hanya sempat bergabung pada saat Pak Hilmi menjelaskan tentang pre-writings, dan sangat menarik coret-coretannya, di mana kita sebelum mendapatkan research idea kita harus membaca paper dan referensi ya secara detail gitu dan komprehensif. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah coret-coretan atau skema yang tadi yang sudah dibikin juga berlaku untuk membuat paper review gitu. Dan dari segi kesulitan itu antara research idea dengan review idea, itu lebih sulit mana gitu membuat research paper dibanding dengan membuat review paper. Seperti itu. Kemudian hal yang menarik lagi adalah sebelum kita memulai kolaborasi untuk membuat satu research paper, apakah dibutuhkan kayak kita offering satu research proposal, atau hanya kita kirim-kiriman email aja terus kemudian nanti terjadi diskusi dan kemudian terjadi kolaborasi gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Taning. Langsung dijawab dua-dua pertanyaannya ya. Jadi yang pertama adalah mana yang lebih mudah atau strateginya bagaimana memilih research paper atau review paper. Lalu yang kedua adalah cara memulai kolaborasi adalah lewat research proposal atau apa yang lebih baik. Silakan langsung dari Pak Hilmi. Oke, thank you Coach Ivan. Ini pertanyaan yang juga menarik ya, yang disampaikan Pak Taning. Jadi memang ada challenge-nya ya untuk nulis review paper, itu challenge-nya banyak ya. Karena kita nulis review paper itu bukan hanya menyajikan data yang telah orang lain dapatkan gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah insight-nya gitu ya. Apa sih gitu ya maksudnya, kemudian ada nggak feedback dari kita gitu. Kita bahas, diskusikan, kemudian kita cari relevansinya dengan penelitian yang lain juga. Jadi kita konekkan di sana. Jadi justru yang penting itu adalah insight-insight yang kita berikan gitu ya. Jadi kayak ini aja, kayak kita baca paper, kemudian kita punya kan komentar-komentar pribadi gitu ya. Wah, ini paper ini begini nih gitu ya. Mestinya harusnya begini, ini perlu ditambahin ini, tambahin itu gitu ya. Nah, itu sebenarnya nyari itu ya, cari bahasan itu yang challenging gitu ya. Jadi kadang ada memang sifatnya paper itu kita lihat paper-paper yang publish-nya di high impact journal, misalnya Nature itu juga punya ya, misalnya Nature Review Materials itu juga punya gitu ya. Itu juga bahasannya tuh mendalam gitu ya, tidak hanya sebatas menyajikan data kemudian cuma menceritakan doang gitu ya. Karena ada juga paper-paper review itu yang di jurnal-jurnal yang tidak terlalu berimpact gitu ya, itu sebatas kayak orang lain mendapatkan hasil ini loh gitu ya. Komen-komennya tuh nggak memberikan banyak insight gitu. Nah, itu yang challenging di situ, karena untuk bisa mengekspresikan insight tersebut, tentunya kita juga harus memahami bidang tersebut, kemudian kita juga harus lebih banyak mengkaji paper-paper yang lain juga gitu ya, baik dari sisi praktikalnya maupun dari sisi basic science-nya juga. Itu jadi emang kita elaborasi di sana. Itu challenge-nya di sana gitu ya. Jadi memang ada, saya kira challenge untuk yang research paper itu juga sama ya, ketika kita dapat sebuah data ya, itu bagaimana kita meninterpretasi data itu juga jadi sangat berpengaruh gitu ya, kalau kita nggak punya basic knowledge dari data tersebut gitu. Jadi sebatas cuman kayak misalnya gini ya, misalnya kita diberikan sebuah gambar pohon kelapa ya. Kalau orang yang expert di dunia botani misalnya ya, tentunya berbeda dengan orang yang awam di bidang itu gitu ya. Paling hanya bilang, oh ini tuh pohon kelapa gitu ya. Tapi orang yang expert di sana dia bisa nyeritain, oh ini pohon kelapa, ini kayaknya pohon kelapa ini jenisnya adalah kelapa yang ini deh. Kemudian juga dia tuh punya strukturnya seperti ini gitu. Jadi emang diskusinya bisa mendalam seperti itu gitu. Dan itu yang akan memberikan impact nantinya dari data yang disampaikan. Makanya tadi juga di salah satu slide saya sampaikan juga bagaimana mengkomunikasikan itu, mengkomunikasikan data yang sudah kita dapatkan. Seberapa banyak insight yang kita bisa berikan kepada pembaca. Nah, itu juga menjadi bagian yang penting gitu ya. Jadi kalau kita di tadi yang master table tadi, makanya ada satu kolom tentang remarks. Nah, itu komen-komen kita tuh
kalau bisa ya macam-macam aja, tulisin aja gitu ya, pertanyaan-pertanyaannya disampaikan di sana gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kolaborasi. Nah, ini juga kalau kita sudah akrab, misalnya kita ketemu di conference lah, misal di Europe, di US gitu ya, kita ketemu, kita samperin posternya ataupun kita hadir di presentasinya, kemudian kita buka dialog gitu ya. Udah mulai kita sama-sama tahu ini ya, sama-sama tahu background kita gitu ya. Nah, itu udah nggak perlu pakai proposalan lagi gitu ya, karena kita udah open communication di sana gitu ya. Kita bisa langsung aja kita sampaikan ini penelitian kita, bisa dilihat misalnya di website lab kita misalnya gitu ya, ataupun di Google Scholars kita gitu ya. Kira-kira ada nggak peluang buat kita nulis bareng nih, misalnya di electrolyte ini saya punya ide ini, brief aja gitu ya, nggak harus sampai proposal seperti itu. Tapi kalau emang sifatnya misalnya belum pernah korespondensi sama sekali gitu, itu tentu perlu perkenalan lebih dalam ya, dan mungkin tidak bentuknya tidak proposal ya, tapi mungkin beberapa slide PDF bisa sangat membantu gitu ya, untuk bisa saling mengerti sih sebenarnya, memahami kondisi lab kita seperti apa, sehingga mereka jadi lebih kenal lab kita gitu ya. Kita juga sering kok, profesor kita tuh dapat kiriman gitu ya dari beberapa profesor di Europe gitu ya, di UK. Jadi kalau mereka itu punya paper yang baru publish, itu akan ngirim ke kita ya, baik hard copy-nya ataupun sama by email gitu. Jadi dikirim, nih kita baru publish ini nih gitu ya. Nah, jadi itu juga salah satu sarana komunikasi di antara saintis gitu ya. Saya juga pribadi beberapa kali gitu, kita kirim-kiriman email aja, kita nanya, saya butuh data yang ini nih, saya cari kok nggak ada ya, gitu. Ternyata ada file yang missing gitu ya di jurnal. Kadang juga ada seperti itu, akhirnya kita minta ya ada beberapa informasi yang tidak kita dapatkan gitu ya, tapi di jurnal itu tuh penting gitu ya. Kok kita nemu nggak dapet sih? Boleh nggak? Soalnya biasanya tuh mereka juga nulis statement itu di bawahnya data itu bisa kita request gitu ya, upon reasonable request gitu. Jadi kalau kita punya alasan tertentu gitu ya, ternyata datanya itu bisa diakses, kita udah kira korespondensi aja, kirim email gitu. Dan ya sepengalaman kita sih ya sangat responsif juga ya, walaupun tidak langsung sehari tapi bisa 2 hari ataupun 3 hari, biasanya mereka akan ngebales juga gitu. Mungkin itu yang bisa saya share. Terima kasih Pak Hilmi. Silakan Pak Syafruddin, ada yang mau ditambahkan Pak? Nggak ada Mas, ya. Baik, Pak Hafiz silakan Pak. Ini ya Kak, Pak sudah dijelaskan detail itu dari Pak Hilmi. Kalau saya pribadi sih antara research paper sama review paper memang saya lebih suka membaca research paper dibanding review paper. Kalau misalkan untuk review paper itu telaah studinya kok bagi saya terlalu panjang, karena kan itu hanya berisi ringkasan dari penelitian-penelitian yang terangkum dalam sebuah review. Kalau berkaitan dengan saya pribadi, kalau saya lebih proper membaca research paper, karena di sini kadang bisa langsung menunjang ke penelitian-penelitian yang sedang kita kerjakan itu. Karena kalau bagi kami topik yang sudah kita kerjakan itu lebih kadang ini lebih berdekatan dengan penelitian yang sudah diterangkan di beberapa research paper itu. Terkait kolaborasi, kalau pengalaman kami ini sih memang kita lebih banyak ketemunya di conference gitu, terutama kalau pada masa pandemi ini kita biasanya sering ini kayak korespondensi gitu, kita ada sering diskusi dengan kolaborator baru. Kadang di situ kita berbagi data eksperimen yang dari kita, kemudian dipresentasikan, kemudian mereka juga presentasikan, kita bisa saling tukar ide. Ada kemungkinan nggak kita bisa menggabungkan. Kadang di kita sendiri karena IPS di research center saya masih tergolong baru dan terbatas alat-alat, jadi kita kadang mencoba untuk mencari peluang-peluang gitu. Apakah kita bisa melakukan kerjasama riset di beberapa instansi. Biasanya kalau kita untuk memulai kolaborasi memang dari diskusi ringan dulu sih, antara kalau di kita antara
PI atau PI ke PI, terus setelah itu baru kita membuat semacam rutin meeting. Dari situ baru kita bisa follow up kegiatan eksperimen yang bisa kita lakukan bersama gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Hafiz. Ya, terima kasih Pak Ahmad Tani untuk pertanyaannya. Nanti kalau ada lebih lanjut silakan dikomunikasikan ke narasumber langsung. Terima kasih. Siap. Pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Saya selalu Pak. Ini pertanyaan terakhir dari Bu Astrid. Lalu mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menunggu sebentar lagi supaya kita bisa foto bersama untuk dokumentasi. Pertanyaan dari Bu Astrid untuk Pak Hafiz dan Pak Hilmi. Jadi kalau paper di reject terus kan bisa keduluan researcher lain yang publis di tempat lain dengan topik serupa. Bagaimana menyeimbangkan, memilih publikasi yang setinggi mungkin dengan meminimalisir resiko keduluan karena ke reject terus. Silakan Pak Hafiz. Oh, gimana? Maaf, mohon maaf. Oh, Pak. Jadi kalau kita mau top publikasi di yang top itu kan butuh waktu ya, Pak. Jadi bagaimana takut keduluan researcher lain. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan trade off antara publikasi yang tinggi dengan keduluan oleh researcher lain. Mungkin kalau yang saya tangkap kalau di jurnal lain mungkin levelnya sedikit lebih rendah, tapi mungkin proses reviewnya atau waktunya lebih pendek mungkin. Ada strateginya khusus nggak Pak untuk memilihnya? Menyeimbangkan memilih publikasi yang setinggi mungkin dengan meminimalisir resiko keduluan karena kericik ini ya. Betul. Kalau ini sih sebenarnya kalau masalah publikasi, kalau saya ini sering diskusi dengan PI gitu. Kira-kira PI itu confidence untuk publish di paper yang mana gitu. Soalnya kalau kita punya opsi sendiri sih biasanya kalau PI kan beliau kan paham kan lebih lebih tahu paper-paper mana yang menjadi targetan dari kelompok riset kita gitu. Kalau dalam hal ini masalah tingkat resiko, kalau saya memang belum bisa ini ya memutuskan karena dalam masa publikasi saya selalu berdiskusi dengan PI, kemudian PI memutuskan nanti Hafiz nanti publish di sini, nanti diproses saja. Tentu PI akan sudah memikirkan tingkat resiko yang akan kita terima, apakah paper kita di reject atau kita diterima dengan kondisi major revision atau yang lain gitu. Gitu sih kalau dari saya. Siap, silakan Pak Hilmi. Ya, oke. Ini juga pertanyaan yang seru ya. Jadi terkait dengan ini duluan ya dengan peneliti lain ya. Bahkan saya juga pernah pengalaman paper saya belum disubmit gitu ya. Masih mau disubmit gitu lagi ditulis, udah ada yang publish duluan gitu ya. Nah, itu kan ya sering juga kejadian kayak gitu ya. Jadi akhirnya saya story-nya aja diubah, kemudian kita tambahin data-data yang memang dari sana belum dibahas gitu ya. Jadi emang ada direction-nya yang bisa kita ambil sebagai jalan alternatif lah agar paper kita juga bisa publish gitu ya. Nah, terkait untuk meminimalisir ya, kalau menurut saya pribadi ya, ini jadi dari pengalaman saya juga karena banyak di reject juga gitu ya. Jadi sekarang agak tahu juga walaupun masih ya sering kurang pas juga ya karena emang terus sambil belajar kita ya. Jadi kalau kita udah nargetin punya sebuah udah ditulis gitu ya. Nah, itu perlu kita sajikan yang benar-benar the best-nya lah. Maksudnya dari diskusi tentang data yang kita punya gitu ya. Kemudian diskusi relevansi dengan penelitian yang lain gitu ya. Termasuk juga bagaimana menyajikan gambar-gambar dari data-data tersebut gitu ya. Jadi itu diusahakan maksimal ya, dalam arti pembahasannya itu mendalam dan juga komprehensif gitu ya. Itu bisa meminimalisir paper itu bisa di reject ya. Dalam arti tentunya akan ada feedback dari reviewer juga bagaimana misalnya pertanyaan-pertanyaan tertentu gitu ya. Tapi kalau kita menyajikannya dengan bagus gitu ya, kita membacanya nulisnya juga enak, flow-nya jelas gitu, logiknya dapat gitu ya.
itu akan meminimalisir sebenarnya untuk di reject ya. Jadi itu kita bisa compete juga nanti dengan misalnya ada jurnal paper lain yang masuk submit duluan gitu ya. Tapi kita udah misalnya posisi kita udah di review gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi itulah salah satu cara gitu ya. Jadi istilahnya mengoptimalkan bagaimana kita menyajikan data-data kita gitu ya. Gitu. Dan sama juga yang tidak kalah penting tadi memang di time management gitu ya. Itu kita bisa nge-trace sebenarnya seberapa rate ini ya, rate progress di sebuah bidang tertentu gitu ya. Makanya tadi saya seneng kalau baca introduction itu kita trace back lagi tahun sekian, jadi sampai agak udah kadang saya nemu udah ujungnya itu di tahun 80-an lah, tahun 90-an gitu. Itu bisa sambil kita track tuh progresnya tuh seperti apa gitu ya. Walaupun kadang itu nggak predictable ya, tapi itu kita bisa lihat sebenarnya sesignifikan apa sih progres di bidang tersebut gitu. Jadi kita bisa ambil ancang-ancang nih kalau kita mulai ngerjain ini, kita bisa misalnya dalam waktu 6 bulan bisa beres gitu ya. Ya mudah-mudahan ya udah strategis seperti itu, mudah-mudahan nggak ada yang duluan masuk gitu ya. Jadi itu kita bisa coba prediksi seperti itu gitu ya. Ya intinya sih lebih kepada optimal juga bagaimana kita bisa menyajikan data-data kita gitu. Mungkin itu Coach Ivan. Siap, terima kasih Pak Hilmi. Terima kasih Bu Astrid untuk pertanyaannya. Ya Bapak Ibu, kita sampai kepada penghujung acara. Terima kasih banyak sudah hadir dan berdiskusi bersama-sama. Mari kita lanjut dengan foto bersama supaya terdokumentasi. Mohon izin bagi yang berkenan untuk menyalakan videonya, kameranya, supaya kita bisa foto. Ya, kita beri waktu 20 detik lagi mungkin. Silakan Bapak Ibu. Sekaligus supaya nanti bisa kenal kalau ada di momen lain ya. Iya, baik, masih ada lagi 5 detik lagi mungkin. Ya, kita ambil ya. Halaman pertama 1, 2, 3. Lalu halaman yang kedua 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Nanti filenya mohon mengikuti media sosial kita sesuai yang ada di poster, nanti fotonya bisa dilihat di sana bersama-sama. Ya, dari saya terima kasih mewakili Direktur Pendidikan dan Keahlian APIK. Terima kasih sudah hadir. Untuk kata penutup, saya persilakan kepada Ketua APIK sekaligus menutup acara. Silakan Pak Tomar. Baik, terima kasih Pak Ivan. Ini luar biasa sekali ya diskusi malam hari ini. Sangat menarik tentunya. Jadi Bapak Ibu semua, ini adalah hari pertama ya acara kita. Nanti hari kedua juga perspektifnya akan berbeda dan tentunya sangat menarik ya. Jadi bagi rekan-rekan semua yang malam ini hadir, besok masih ada lanjutannya, jadi bisa hadir kembali. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin bekerja sama dengan APIK, tadi sudah ada Direktur Kerjasama menyampaikan email ya. Jadi bisa diakses, bisa kirimkan email kerjasama ke kerjasama@forumapik.org. Kemudian terus dukung APIK ya untuk bisa follow di sosial medianya di forum APIK. Kemudian dukung terus kita ya APIK ya. Kemudian mudah-mudahan bisa terjadi kerjasama di antara kita semua di sini. Jadi ini adalah awalan. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi ke depannya. Sukses terus. Terima kasih Bapak Hafiz ya, Pak Hafiz, kemudian Pak Hilmi, kemudian Pak Syafruddin. Materinya jos banget nih, saya teringat masa-masa studi ulang ya ini. Jadi belajar terus nih, meskipun sudah lulus tetap terus belajar lagi. Terima kasih Bapak Ibu narasumber dan audiens semua, sukses untuk kita semua. Siap, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Semoga sehat selalu.